Halo, nama saya Riki Jeremy Purba. Saya akan menjelaskan pengenalan pemrograman web dasar. Pengertian website. Website diartikan sebagai kumpulan halaman yang berisikan informasi data digital berupa teks, gambar, animasi, suara, dan video, atau gabungan dari semua yang disediakan melalui jalur koneksi internet sehingga dapat diakses banyak orang. Pemrograman web terdiri dari kata pemrograman dan web pemrograman itu sendiri. Pemrograman itu sendiri dapat diartikan sebagai proses atau cara pembuatan pemrograman menggunakan bahasa pemrograman. Dalam membuat website, bahasa pemrograman yang digunakan yaitu HTML, CSS, PHP, SQL, dan JavaScript. Saya akan menjelaskan HTML di berikutnya. Dalam pembuatan web, kita tidak asing lagi melihat www atau disebut juga World Wide Web yang sering digunakan dalam menuliskan halaman website di internet. www tidak lain adalah kumpulan situs web yang terhubung ke komputer lokal melalui internet. Dengan menggunakan situs web ini, pengguna internet bisa mengakses berbagai macam konten, baik melalui perangkat komputer, laptop, maupun handphone. Dalam website, ada istilah dalam web, yaitu weblog. Weblog merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan situs web dengan riwayat informasi yang berkelanjutan. Blog adalah platform di mana seorang penulis atau sekelompok penulis berbagi pandangan dan opini tentang subjek tertentu. Blog sama dengan weblog. Web diartikan berisikan informasi umum, sedangkan blog berisikan informasi spesifik. Sedangkan blogger orang yang menuliskan isi dari blog. Website blog yang populer saat ini adalah 1. Blogger.com, 2. WordPress. Kali ini dalam pembuatan web kita harus tahu juga dari dasar pembuatan sebuah website, yaitu dengan mengetahui apa-apa saja yang terkait dalam pembuatan website. Kali ini saya akan menjelaskan struktur HTML dan juga beberapa materi yang akan saya sampaikan yaitu HTML, struktur HTML, elemen-elemen HTML, elemen teks, elemen gambar, elemen link, elemen tabel. HTML adalah bahasa yang digunakan untuk membuat halaman web, atau disebut juga Hypertext Markup Language, atau bahasa penanda teks hyper. Teks hyper adalah bahasa standar untuk membuat web. Hypertext mengacu pada hyperlink yang mungkin terdapat dalam halaman HTML. Bahasa markup ini mengacu pada cara teks yang digunakan untuk menentukan tata letak halaman dan elemen di dalam halaman. Untuk belajar HTML, dimulai dari struktur, yaitu HTML buka, HTML tutup, head buka, head tutup, body buka, body tutup. Itu merupakan struktur HTML. Di dalam tag head buka, head tutup dapat dimasukkan informasi-informasi umum tentang halaman web seperti judul atau titel. Juga di dalam mengatur tampilan web di HP, kata kunci untuk pencarian dari mesin pencarian. Dan juga dalam tag body buka, body tutup bisa dimasukkan informasi-informasi web seperti teks. Untuk format teks digunakan teks seperti bawah ini. H buka, H tutup untuk buat judul. P buat program, buat paragraf. HR buat garis. Markup buka, markup tutup adalah teks berjalan.
Dan juga di dalam body buka, body tutup, kita juga bisa dapat memasukkan tip gambar. Di dalam kode HTML-nya kita juga bisa memasukkan contohnya seperti image. Kita masukkan contohnya image src, nama foto yang kita akan masukkan. Di dalam gambar, tipe-tipe yang dimasukkan ke dalam web adalah BMP, PNG, TIFF. Dan juga di dalam body kita juga dapat memasukkan link. Link itu untuk membuat halaman web yang lain untuk berpindah ke posisi lain di dalam halaman yang sama. Contoh berikutnya di dalam pembuatan HTML. Oke, kali ini kita akan melanjutkan dalam pembuatan kode HTML. Di sini saya menggunakan text editor Visual Studio Code. Jadi pertama kita mulai dengan membuat file. Kita klik file, kita klik new file, kita isi nama filenya, kita buat contohnya contoh 1. Dan juga jangan lupa ya teman-teman, kalau kita membuat struktur file HTML, kita membuat di belakangnya kita membuat titik HTML. Oke, langsung enter. Oke, kita buat di mana kita buat filenya. Oke, lanjut create. Oke, di sini saya akan membuat struktur HTML-nya. Pertama, HTML buka. Head. Baru body buka, body tutup. Baru ini merupakan yang sudah saya jelaskan tadi, struktur HTML. Jadi di dalam head kita membuat sebuah title. Kode HTML-nya berikut. Title. Jadi sini kita buat judulnya contoh. Oke, selanjutnya kita akan mengisi atribut-atribut di dalam struktur HTML. Jadi di head ini terdapat yang bisa diartikan sebagai pengatur website. Dan baru kita lanjut ke dalam body. Di dalam body ini disebut juga sebagai tampilan. Itu disebut tampilan website. Jadi kita juga bisa membuat background. Kita buat green. Oke. Baru kita juga bisa buat kata-katanya ya teman-teman. H1 itu disebut juga untuk membuat judul besarnya, yaitu H. Kita bisa membuat judulnya Prodi Sistem Informasi. Dan juga P itu juga disebut isi dari judul tersebut. Paragraf baru bisa disebut juga paragraf baru teman-teman. Kita bisa buat judulnya salah satu program
program studi yang ada di salah satu universitas, fakultas ilmu komputer. Oke. Lalu lupa kalau menambahkan pengaturan seperti warna, tampilan di dalam untuk penulisan. Di dalam body kita harus membuat sebelum tanda panah ini. Jadi pengaturannya harus sebelum tanda panah ini. Oke, di sini saya akan membuat left margin. Kita buat 100 px. Lalu warna teksnya, warna white. Lalu kita juga bisa buat top margin. Oke, kita buat ukurannya 100 px. Oke teman-teman, kita akan jalankan start. Oke, ini ya teman-teman hasil yang kita buat. Oke, kita lanjut teman-teman. Kita membuat garis lurus, yaitu memakai HR. Kita juga membuat teks berjalan, yaitu Marquin. Baru kita buat teksnya selamat datang di website fakultas Ilkom. Oke, kita jalankan. Oke teman-teman, sudah berhasil teman-teman. Ini garis lurusnya. Kali ini saya menjelaskan dengan simpel saja. Oke. Lalu kita memasukkan link ke dalam website, yaitu dengan href. Kita memasukkan linknya, yaitu link contohnya misalnya project. Oke, kita salin linknya, lalu kita masukkan ke dalam kode HTML-nya, yaitu di bagian sini. Kita kopikan. Oke, kita tulisan untuk mengcreate-nya. Kita buat website project. Oke, kita runkan. Nah, ini ya teman-teman.
kita klik, kita akan masuk ke link Gojek. Oke, berhasil teman-teman. Oke, selanjutnya saya akan masukkan sebuah foto, yaitu dengan masukkan image. Oke, kita masukkan fotonya, kita salin di sini. Oke, selanjutnya kita jalankan. Oke, berhasil ya teman-teman. Oke, selanjutnya saya akan memasukkan sebuah tabel, yaitu pertama kita masukkan, ini kita buat garis saja dulu ya, garis horizontal. Oke, masukkan tabel. Oke, di dalam tabel kita membuat yang horizontal dan vertikal, baris dan kolom. TR itu baris dan TD itu kolom. Jadi di sini kalau saya buat nama di kolomnya, dan juga TD lagi saya buat nama dan nomor handphone, nomor HP. Oke, kita jalankan. Sudah terbuat jadi urutan tabel, tapi dia belum. Oke teman-teman, sekian dari video saya.